Jadi pukahon tama pertongguanta ibagas bornginon ase persiapkan hita diri tahganupan ipukah kita ma. Ibagas goran ni naibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing ito palangit pakon tanaon. Amen. Ay atap ijape martupu dua atap tolu halak marhite goranku itonga-tonga sidia doau. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus parholong atei bagal mangidahan nami jolma pardosaon. Terima kasih apa puji-pujian ma sombah konon nami hubamu alani holong ni uhurmu natar sulurin. Ipalua hamdo hanami jolma pardosa mambain boy hanami martupu ijon panorang on laho mamuji apa pasangapkon goranmu. Marianan maham itongah-tongah nami anjaha jalohama parsombahon nami hubamu. Amin. Doding mahita. Pasir sirita dodingta haleluya nomor 305 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Ayat bulanan bani Boringinon tersurat bani Psalmen Walu ayat 10. Ham Jahoba Tuhan nami sangap ni goranmu bani sab tanahon. Amen. Pasir serita dodingta haleluya 400 sada. Haleluya 400 sada ayat sada.
Sonari lao itangar kita renungan martonggo kita. Puji syukur kami ucapkan padamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, atas kasih yang telah Kau berikan, terkhusus kepada kami keluarga besar sektor C Putih, yang masih Engkau berikan kesehatan Bapa hingga hari ini, di mana malam ini kami masih dapat berkumpul Bapa, walaupun dalam bentuk online, walaupun masih berjauhan, tapi terima kasih Bapa karena Kau telah masih memberikan kesehatan pada kami, sehingga kami malam hari ini masih dapat bersekutu bersama-sama memuji namamu dan akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kami sektor C Putih, terutama dalam kondisi pandemi corona seperti ini. Berbicaralah Tuhan, kalaupun kami nanti akan berdiskusi tentang firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang hadir juga memberikan pemahaman kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi ambilan kita pada malam hari ini itu diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dari Markus 12, Markus 10:2 ayat 41 dan subani 44. Judul perikop ni si bere-bere ni na mabalu. Jadi sanggah na hundul ia tongtang ni poti idop ni urai. Ikawah kon ma pambayanan ni halak nama bue ai madabukon duit ni ubagas poti ai. Anjaha bue do halak na bayak mandabukon bue-bue. Anjaha roh dosa dan naboru nama balu. Na miskin idah bukon ma hujai 2 rimis. Ai ma sasen. Jadi idilo Jesus masusiani nini mahubani sidea. Sitong dona huatohonon banima. Buenando na nida bukon na mabalu na miskin ai hubagas poti idop ni uhuriin. Marimbang haganup na mandabukon ai. Ai humbani lobih-lobih ni do idabukon si diabe. Tapi anggo nawuruan ibagas hahurangan ni idabukon do haganup na dong bani. Haganup haguluhan ni. Sonai madas ni itulah firman Tuhan yang menjadi perikop bagi kita pada malam hari ini. Jadi dalam nats kita malam hari ini banyak orang kaya yang memberi. Dalam arti memberinya di dalam jumlah yang besar. Jadi langsung saparipe domasonai. Jadi banyak orang kaya juga yang memberi dalam jumlah besar di dalam ibadah-ibadah di dalam gereja-gereja atau di bait suci Allah pada waktu itu. Dan menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin agak sedikit buruk pada masa itu, di mana kalau dulu uang itu bentuknya koin, jadi kalau suara-suara koin yang jatuh ke tempat persembahan akan terdengar oleh jemaat-jemaat yang hadir, sehingga dari berapa banyak jumlah koin yang jatuh dan berbunyi, itu menjadi seolah-olah menjadi tanda, ya banyak, berapa banyak persembahan yang kita berikan ke rumah Tuhan. Jadi bahat koin na madabu, bunyinya pun semakin banyak lah. Jadi semakin ketahuan lah, semakin tanda mah halakan, wah bahat naibere nasalakai, ini kan begitu. Itu adalah kebiasaan pada saat waktu itu. Lalu ketika Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang datang membawa persembahannya, Yesus memperhatikan ada seorang janda miskin datang untuk memberikan persembahannya. Janda miskin yang datang untuk memberikan persembahannya sama seperti jemaat-jemaat yang lainnya. Tapi janda miskin ini, inang nama balu ini, ia hanya memiliki 2 koin yang sangat rendah nilainya. Jadi menurut literatur yang kami baca, itu dikenal dengan lepton dalam bahasa Yunani. Itu adalah koin yang nilainya terkecil dalam mata uang Ibrani.
Jadi kalau waktu itu upah pekerja sehari setara dengan 64 lepton, kalau kita coba bayangkan ke zaman sekarang, kalau kita bilang upah pekerja kasar per hari saat ini 100.000, maka kira-kira satu lepton itu 1.500 rupiah. Jadi kalau 2 lepton persembahan Inang Nama Balu tadi mungkin hanya sekitar 3.000 rupiah saja yang dia berikan. Kalau dari sisi nilainya. Jadi kita yakin mungkin banyak orang yang akan menasihati Inang itu untuk menahan uangnya karena sangat kecil jumlahnya. Lebih baguslah digunakannya sendiri. Karena kalau itu diserahkan ke bait suci Allah, ke imam-imam yang menerima persembahan yang besar-besar, lang taridah, nggak terasa, tidak terasa nilainya. Yang 3.000 rupiah tadilah kalau kita bilang zaman sekarang dengan nilai-nilai yang diberikan oleh jemaat yang lain. Jadi seperti itu. Lalu karena melihat hal itu, lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Dan dia berkata, aku berkata padamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebuah hal yang mungkin aneh bagi mereka pada waktu itu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan janda miskin itu memberi lebih banyak. Padahal dia hanya memberi koin yang begitu kecil, yang kalau dihitung-hitung tidak ada artinya. Tapi apa yang menjadi alasan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu, halak-halak yang banyak itu, orang-orang yang kaya itu, mereka semua memberi dari kelimpahannya. Jadi mungkin mereka memberi 1 juta, tapi dari hartanya yang ratusan juta. Artinya itu dari kelimpahan, malah sebenarnya sangat kecil. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan bisa dibilang semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita sharingkan hari ini. Ada juga kebetulan persektor kita Inang Pendeta nanti yang bisa juga saling kita berdiskusi. Kami hanya coba untuk menggambarkan beberapa poin yang menjadi intisari dari nats kita hari ini. Yang pertama adalah Allah memperhatikan setiap pemberian kita. Jadi bukan suatu hal kebetulan atau bukan suatu hal yang kurang kerjaan. Tuhan Yesus pada saat di mana nats ini terjadi, dia memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan-persembahan. Ini di ayat yang 41 dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan, kita garis bawahi memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke peti persembahan. Jadi artinya satu hal yang harus kita pahami, kecil dan besar apapun yang kita berikan ke rumah Tuhan, itu diperhatikan. Jadi Allah memperhatikan setiap apa yang kita berikan. Jadi jangan ada yang merasa juga seperti hanya sekedar rutinitas, sonai-sonai do dasa gitu. Tidak. Tapi Allah memperhatikan setiap pemberian kita. Lalu hal yang kedua juga yang bisa kita jadi poin bagi kita, bahwa Tuhan itu bersuka cita atas pemberian kita. Jadi artinya dia memperhatikan, dia bersuka cita. Bersuka cita atas pemberian-pemberian kita itu. Lalu poin ketiga, sukacita juga akan memenuhi hati ketika memberi dengan sungguh-sungguh seperti Inang Nama Balu ini. Kalau kita pikir, apalah pentingnya dia sebagai seorang janda miskin, sudah tua, tapi masih marpala-pala, datang ke bait suci Allah hanya untuk menghantarkan uangnya yang sesen itu gitu. Tapi karena dia memberi dengan sungguh-sungguh, hatinya pun dipenuhi dengan sukacita. Sehingga sukacita yang memenuhi hatinya itu juga yang mendorong dia untuk marpala-pala, untuk datang ke bait suci untuk memberikan apa yang bisa dia berikan. Lalu poin keempat, pelajaran bagi kita juga adalah memberi itu adalah bukti kasih. Jadi memberi itu bukti kasih. Jadi hati yang menyertai pemberiannya bukan cerita harga ya, tapi memberi itu adalah satu bukti kasih. Kenapa dia marpala-pala? Karena kasihnya lah akan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan, artinya memberi.
Kenapa Allah memberi anaknya yang tunggal? Supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan memberikan anaknya, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi artinya kalau kita mengasihi, salah satu buktinya adalah kita juga memberi. Seperti Tuhan juga sudah memberi anaknya, Yesus Kristus, untuk dikorbankan hanya untuk kita orang berdosa. Kalau bukan karena kasih, tak akan mau Tuhan itu melakukan itu. Jadi sekali lagi, memberi itu adalah bukti kasih. Lalu poin kelima yang bisa kita catat di sini, pemberian sejati itu tanpa motif dan tanpa mencari kehormatan diri. Ketika orang-orang kaya dan sombong lewat masukkan persembahan mereka, perempuan ini sepertinya seolah-olah tersisih. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita memberi seperti janda miskin ini, tanpa ada motif-motif untuk dihormati atau untuk dibanggakan. Karena dalam Matius ada juga tertulis, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dia perbuat tangan kananmu. Maksud dari sini adalah, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Ada satu contoh antara penyu dan telur. Jadi di sini kita cobalah seperti seekor penyu yang sembunyi-sembunyi ketika bertelur, puluhan butir. Jadi kalau penyu itu sekali bertelur sampai puluhan butir, banyak sekali. Tapi dia tidak bertelur di sembarang tempat, dia akan cari tempat tersembunyi untuk bertelur. Jangan seperti ayam yang berkotek setelah menelurkan hanya satu butir telur. Pita sada dohasa telur nih, tapi berkotek sampai satu kampung mendengar. Ya, jadi kalau penyu tadi dia sudah menelurkan banyak puluhan, dia sembunyi-sembunyi, tidak bilang-bilang, dia sembunyi. Tapi kalau seperti kalau ayam, satunya yang ditelurkannya, tapi suaranya sampai terdengaran satu kampung. Lalu poin ke-6, biarlah orang lain mengetahui kebaikanmu. Jadi artinya mengetahui ini dalam arti bukanlah kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita, tapi hendaklah kebaikan kita itu terasa. Karena dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kebaikan kita juga harus diketahui dalam arti terasa, dapat dinikmati orang. Jadi seperti itu. Lalu poin ke-7, Allah menghargai setiap pemberian sejati. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih, bagi Allah uang yang tampaknya tidak berarti seperti pemberian janda miskin ini, persembahan yang mungkin tidak ada ternilai harganya, tapi Allah akan menyambutnya dengan senyum dan memberkati persembahan itu. Karena percayalah, siapa yang menabur berkat akan menuai berkat. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi pelajaran bagi kita, bahwa apa yang Tuhan itu katanya, pernah kami dengar juga, tidak mau berhutang. Tuhan itu tidak mau berhutang dia. Jadi apa yang kita tanam, kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Lalu poin ke-9, berikanlah dengan ikhlas, jangan mengharapkan imbalan. Dalam Lukas 6 ayat 35 dikatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah yang baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama seperti Yesus, dia baik terhadap semua orang. Jadi Yesus tidak hadir untuk orang-orang baik saja. Yesus tidak hadir hanya untuk pendeta. Yesus tidak hadir hanya untuk si tua, untuk Samas, untuk parorja. Tidak hanya untuk orang yang rajin malam minggu. Yesus hadir untuk semua orang. Dia menyelamatkan bahkan Parbakis, dia menyelamatkan pembunuh, dia menyelamatkan semua orang-orang berdosa. Seperti itulah Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Lalu sebagai penutup, setelah ini kita akan berdiskusi.
Dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi, Aima sebagai pengantar bagi kita semua, supaya kita buka diskusi kita. Jadi, hal ini adong do anggota pandita tene. Nah, yang lebih pas mungkin untuk membalas sukun-sukun atau mungkin ada kesaksian dari kita juga, boleh. Ya. Lang inilah humbani bagal ni nilai ini rupiah nih. Lang inilah ya. Tapi na inilah aima humbani borsuhur ka bepusiai na ibandingkan Tuhan Yesus John aima kekayaan nih ya dari berkelimpahan ya halak na bayak memberi kumbani kelimpahan yang ada sama dia. Tapi anggo inang nama baluai memberi haganup nadong bani. Ya. Jadi anggo ibandingkan rupiah ini mungkin nilai ini ya tidak banding. Tapi anggo au pribadi onma memang na perlu sidiriwan Pak. Memang hendaku. Terima kasih. Ya, terima kasih diberi panorang. On atau masukan atau naholi ya si tambah itu nih. Jadi sebenarnya masalah persembahan ini memberi sedikit dengan yang banyak ya sama saja menurut saya, tapi ketulusan hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Jadi memang walaupun kita memberikan yang sesuai dengan ketulusan hati kita, ya berkat itu tetap juga datang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan lebih banyak lagi. Jadi masalah persembahan sedikit atau besarnya itu adalah tergantung daripada ketulusan hati kita, betul-betul ikhlas kita memberikan, pasti Tuhan juga memperhatikannya. Tuhan tahu dari hati kita yang dalam gitu. Jadi kita nggak usah takut, seberapapun kita berikan, bahkan lebih banyak lagi nanti ke depannya, hari-hari berikutnya berkat itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu kalau yang bisa saya, menurut pandangan saya sendirilah, menurut pada malam hari ini. Jadi dong nalegan ditambah yuse. Ya, malah suhur Bani ambil anak-anak. Memang Tuhan melihat hati. Sedo jumlah itu mengikutnya itu. Ya. Jadi dari seorang ibu janda dengan 2 remis tadi dikatakan Alkitab itulah semua kehidupan dia. Jadi artinya kita memberi itu dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan. Kalau mau kita anggarkan kekayaan kita, sebenarnya Tuhan lebih kaya. Dia pencipta segalanya. Ya, jadi nggak ada yang mau kita anggarkan dengan maksud dan tujuan tertentu kalau kita memberi persembahan. Ya. Justru sebenarnya malu kita kepada Tuhan, kita kasih banyak-banyak dengan maksud supaya kita dipuji. Akhirnya bukan Tuhan yang dipuji, si pemberi berkat. Jadi gereja saat ini dalam demikian juga lembaga-lembaga sosial sangat membutuhkan juga persembahan ataupun bantuan. Karena dengan bantuan itulah bisa kita salurkan kepada orang-orang yang perlu dibantu. Jadi apakah dengan memberi dengan jumlah yang besar? Tidak.
Kalau dengan merasakan begitu baiknya Tuhan bagi kehidupan kita, sebenarnya kita nggak perlu pamerkan bahwa seperti orang Yahudi tadi, untuk diketahui dengan tandanya, dengan menjatuhkan yang bernilai berat dengan ditentukan oleh suara, kan begitu kan, suara. Jadi sebenarnya itu nggak perlu seperti itu. Kalaupun mau kita memberi dengan diam-diam, pasti Tuhan akan membalaskan pun kepada kita dengan apa yang sudah kita berikan. Nah, jadi itu dari kami. Bagaimanalah kita sektor kita inilah kita bilang bagaimana kita berbuat dengan tidak mau meminta balasan supaya dipuji orang, dinilai orang, disegani orang. Ya, artinya kita mau belajar bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Nah, Emak, Mbak Nami, terima kasih. Tuhan itu semua segalanya. Anggo habaya kondo Tuhan jauh lebih kaya dari siapapun yang ada di dunia ini. Jadi dia rando kita memberi bagas turun nyur, tapi dengan ketulusan. Selama tambah Benami, Sekretaris. Terima kasih, Mak. Amin. Terima kasih. Kalau dari kami, dari rumah ini, dari Budi Luhur, Horas Bataganupan, Horas. Kami merasa bahwasanya Tuhan itu memberikan tanda atau acuan atau pola untuk memberi dalam persembahan. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan seorang janda tua sebagai inspirasi, sebagai cara kita untuk memberi. Atau patokan, bolehlah disebut dengan patokan. Nah, saya sepakat kepada kita semua tadi tentang janda tua ini. Saya memang senang dengan cara ini, dengan apa yang janda tua lakukan ini, karena juga saya merasakan menjadi inspirasi bagi diri saya sendiri. Janda tua, perikop ini digambarkan dengan janda tua. Janda itu artinya tidak produktif. Ya, orang yang tidak produktif lagi dalam hal mungkin berpenghasilan. Dia juga tidak mempunyai suami, dia janda, sendirian. Ya, dan itu mungkin akan menambah keadaan ekonomi yang dianggap juga sangat menyulitkan. Nah, dia memberi dengan caranya, rela, tulus, walaupun dalam kesulitan mungkin, dia memberikan persembahannya dengan baik sesuai dengan yang dia lakukan, dan itu sangat baik. Dan sebenarnya dalam tanda kutip mungkin bisa dalam kepasrahan. Artinya sebenarnya apa yang dia beri mungkin akan membuat permasalahan bagi dia besok hari. Permasalahan dalam tanda kutip, tetapi dia mempercayai, meyakini kalau Tuhan akan membantu dia. Boleh saya bisa kalau sebenarnya setelah dia memberi ini, sebenarnya untuk makan besok hari dia sulit, tapi dia percaya, dan itu salah satu cara memberi yang luar biasa. Nah, yang kedua, saya mengajak juga mungkin yang kedua, saya mengajak kita mungkin supaya tidak juga terjebak seolah-olah nanti kalau orang kaya yang beri juga tidak bagus. Ya, tetapi kan kalaupun dia memberi dengan seperti yang diberikan oleh janda ini, juga Tuhan terima tentunya dengan patron-patron yang Tuhan tentukan.
Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Mahubat Taganupan. Horas. Mengenai yang yang masih bere-bere mengenai pemberian seperti kolekte, saya rasa enggaklah harus yang siapa yang kecil, siapa yang ngasih yang besar. Pekatan di Forhanger itu sebetulnya hati kita yang memberinya itu. Kalau memang karena terpaksa kita memberi, kemungkinan Tuhan juga tidak senang menerimanya. Tapi kalau di dalam walau besar itu kita mengasihi dari hati kita, kemungkinan itu memang Tuhan akan menerimanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Undang Simalingkar. Doakanlah supaya sehat-sehat di sini, jauh dari nasiamnya, sehatlah. Rindu sebenarnya untuk berjumpa, tapi doakanlah saya yang di negeri jauh, banyak yang harus dikerjakan di sini. Siap. Amin. Amin. Jadi ini huru itu kan pemberian juga kan, ini Inang Pendeta, iya kan? Ya, Persembahan juga itu kan buat anak, buat semuanya, kan persembahan juga itu kan. Bani Hurnami, terima kasih mau Bani Nasiam. Oke. Terima kasih saudari pada orang Ibere Nabi Umani Inang Pandita, Mak. Makan dia dulu, Mak. Lape makan Jong. Jangan Taganupan. Oke. May mamangan kita. Ya. Jadi Iram Hanami Maijon. Terima kasih untuk antusias dan juga fasilitas yang diberikan oleh pengurus sektor sehingga kita tetap walau jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Jadi kalau kita lihat dari perikop kita ini Markus 12 ayat 41 sampai 44, sebenarnya di sini ini adalah cerita yang sangat menyenangkan bagi Yesus. Kisah yang sangat menyenangkan bagi Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat pada pasal 12, Bapak Inang, itu dari ayat 1 sampai ayat ke-34, Tuhan Yesus itu terus berdebat. Berdebat panjang dengan orang Saduki, dengan ahli Taurat, dengan setiap orang yang pada saat itu hanya berdalih dari kemunafikan mereka. Jadi ya ada cerita tentang perumpamaan penggarap anggur yang pada intinya mereka ingin menjerat Yesus. Ada tentang perlu nggak bayar pajak kepada kaisar gitu ya. Ini debat panjang ini terus. Yang sebenarnya ingin berdalih dari tanggung jawab. Kemudian pasal tentang kebangkitan, pasal tentang hati-hati tentang ahli Taurat, karena pada saat itu khusus ayat 38 sampai ayat 40 sampai disampaikan Yesus itu kepada mereka, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, yang menelan rumah janda-janda. Jadi kalau bisa dikatakan Tuhan Yesus ini pun sudah enek menghadapi mereka, sudah capeknya luar biasa, dan akhirnya kalau kita lihat dari lokasinya mungkin dia sudah capek, dia sudah terduduk. Dan ketika dia terduduk melihat keadaan situasi di sekitar, rupanya dari segala macam kejenuhan, keenakan, ketidaksukaan dia dengan semuanya, dia melihat satu hal yang sangat menyenangkan hatinya, yaitu perbuatan si janda miskin. Bukan janda tua ya Bang Acong, janda miskin. Terima kasih Mak. Halo Tene. Jadi memang ini sangat menyenangkan hatinya gitu. Jadi ini juga merupakan refleksi juga buat kita. Satu poin.
salah satu sebagai pengantar untuk kegiatan untuk perikop ini. Kira-kira apa yang kita lakukan di dalam sekitar rumah ibadah, di dalam bait Allah, di dalam gereja kita, segala aktivitas kita, apakah itu sudah membuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan pusing melihat kita, Tuhan kecewa melihat kita, atau dia sudah enek dengan segala gaya-gaya model kita yang bergereja. Tetapi satu hal yang penting perlu digarisbawahi, Tuhan sangat suka dengan apa yang janda miskin lakukan. Jadi sebagai pengantar tadi juga sudah disinggung oleh Bang Acong dan juga sama Stanukanai, Mas Irving, seorang janda bagi orang Yahudi. Pertama, perempuan bagi orang Yahudi itu orang yang tidak pernah diperhitungkan karena mereka patriarkal. Kemudian ditambah lagi dengan janda, artinya ketika tidak ada lagi suaminya, dia juga menjadi orang yang lebih tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Kemudian ketika seorang janda tidak mempunyai keturunan, itu biasanya juga dia tidak akan mendapat warisan, tidak dapat lagi punya hak dinafkahi oleh keluarga suaminya, kecuali kalau keluarga suaminya ramah ridok nyuhur bani si janda na miskin. Jadi inang ini sudah memang secara segi sosial penerimaan di tengah-tengah masyarakat sudah menderita, tambah lagi dia memang miskin. Ya, kalau udah miskin sudah sebelah mata lagi udah tutup mata lah orang melihat dia. Kira-kira seperti itu. Jadi, tetapi itu pun dengan keadaannya dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi memang benar ini cerita bukan tentang menekankan seberapa besar atau seberapa kecil yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi bagaimana memang kita bisa memberikan sesuatu yang berkualitas kepada Tuhan. Jadi bukan kuantitasnya, bukan besar kecil persembahan itu. Karena pada dasarnya tidak ada persembahan yang terlalu besar bagi Tuhan, sehingga kita sombong, menyiarkan kepada semua orang, saya memberi persembahan sekian. Dan tidak ada juga persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi minder untuk tidak memberi, aku sedia menabui bereng. Tetapi yang indah sekali sebenarnya di sini, baik si kaya ataupun si miskin berpartisipasi untuk memberi kepada bait Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh janda miskin ini memang tidak persoalan tentang berapa besar atau berapa kecil, tetapi memang nilainya memang tinggi. Tinggi, sangat berharga. Yang 2 peser itu sama orang itu memang kecil. Tetapi sama si janda ini sangat bernilai. Ini bisa menyambung kehidupannya, gitu ya. Jadi artinya di sini kita juga diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati, melihat nilai persembahan itu sendiri. Apakah memang kita memberikan itu kepada gereja, kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang memang terbaik yang sudah kita berikan. Jadi jangan kita juga bersembunyi karena kita katakan ya yang terpenting kan dari hati itu bukan besar atau jumlahnya gitu ya. Tetapi tidak juga demikian sehingga kita katakan ya 2.000 pun pantaslah misalnya. Padahal kita bisa memberi 5.000 atau 10.000 pada minggu itu gitu. Artinya memang sesuatu yang bernilai lah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan karena kita merasa, jangan seperti orang kaya, misalnya tadi sudah dikatakan 1 juta, tapi 1 juta dari 100 juta gitu. Itu menjadi sisa-sisa yang sebenarnya tidak ada gregetnya di hati ketika dia memang memberi. Gitu. Jadi memang tidak persoalan berapa besarnya, tetapi seorang yang percaya, seorang yang bersyukur akan tahu seberapa pantas yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Dan itu yang bisa menilai
jumlahnya itu, nilainya itu hanyalah si pemberi dan Tuhan sendiri. Sehingga kita juga ya hati-hati supaya jangan jatuh juga pada penghakiman. Kita lihat orang kaya, terus kita katakan kenapa dia sedikit kali, cuma segitu aja yang bisa dikasihnya gitu kan. Kita kan nggak tahu pergumulan orang, sehingga dia memberi sebegitu pada saat itu. Jadi intinya adalah bagaimana setiap kita pertama bisa memberi dengan hati yang tulus, dan itu adalah sesuatu yang terbaik. Kalau kita ingat dulu juga kisah-kisah perjanjian lama tentang persembahan itu, korban bakaran itu yang memang yang lembu tambun kan gitu ya, yang terbaik, tidak boleh yang cacat. Nah, apa yang dilakukan oleh janda ini kecil memang yang dia berikan, dalam nominal rupiah tadi dikatakan sama si Irving kira-kira 3.000-nya itu dia berikan, kecilnya memang itu, tetapi itu sangat bernilai, bisa menyambung kehidupannya. Jadi kalau ada satu tulisan yang saya baca juga, kalau kita belum merasakan sakitnya memberi, itu sebenarnya kita masih belum memberi persembahan yang sesungguhnya. Sekali lagi, kalau kita belum merasakan bagaimana sakitnya memberi, itu belum berarti kita merasakan bagaimana sebenarnya kita memberikan persembahan yang sesungguhnya ke hadapan Tuhan. Jadi untuk totalitas ini, sama itu dengan kita. Kalau kita didatangi tamu, dan tamu itu sangat menyenangkan kita, sangat membuat kita bersuka cita, tentu apapun yang di dapur pasti akan kita keluarkan, kan gitu ya. Apapun bukan yang belum dimasak pun, yang masih di kulkas pun, oh ini bisa untuk menyenangkan tamu tadi, yang datang yang sudah menyenangkan hati kita. Apapun kita keluarkan, untuk besok, besok-besok lah itu. Karena kita lagi happy, kita senang. Nah, saya kira begitu juga lah totalitas kita sebenarnya ketika kita melihat janda miskin ini memberikan itu, karena memang dia sangat bersuka cita bahwa hidupnya yang tidak ada apa-apanya itu juga dia rasakan, itu adalah karena Tuhan. Sehingga dia mengeluarkan apa yang dia punya, dia memberikan yang terbaik. Mungkin jangan-jangan dia sudah mencium itu, mengatakan inilah Tuhan, kuberikan untukmu. Tidak hanya seperti kita mau ngasih ke tukang parkir. Jadi saya kira kita belajar banyak dari seorang janda miskin yang tidak dipandang, tetapi ternyata Tuhan Yesus sangat menyukai dia dan menceritakan itu kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, supaya bagaimana kita juga dapat memberi yang terbaik dengan hati yang tulus, sekaligus juga tetap mengimani bahwa kehidupan kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ni Inang Pandita yang sudah memberikan macam kesimpulan dan juga banyak pencerahan kepada kita semua. Jadi kita akhiri diskusi kita sampai di sini. Paima tonggo sapat na ibu bahanon orang erta, mandoding ita. Pasir hita ose dodingta. Haleluya 340. Haleluya 340. Ayat sada.
Pasada hita hurta, martonggo hita. Go puji-pujian pakon terima kasih sombah nami bamu Bapa ibaga Yesus Kristus. Malas uhur nami hanami hun sektor seputih. Boy mandalankon pertonggoan nami bani burginon marhite Zoom meeting na doma ibahin hanami. Terima kasih bani hasoman nami na doma mempunyai inisiatif janah mandalankon jani hanami boy martupu AGP melalui Zoom on boy hanami saling melihat bani pertonggon nami bani Burginon. Terima kasih Tuhan bani nai bereham hanami horas-horas jorgit sehat hanami hagenupan di sektor seputihon. Hai hamdon na tongtong nama kasomani hanami naman ramoti hanami hagenupan Bapa. Terima kasih mak berdasa nami hubamu. Malas tumang uhur nami halani itangar hanami ambilan bani Burginon Tuhan. Ibereham pengajaran ben nami marhite marsi bere-bere hubani Tuhan. Ipor saya hanami do hamdo simada haganupan, hamdo simada kekayaan, hamdo simada pambotoh, hamdo simada haganupan Tuhan. Langa dong na boy ibanggahon jana isompokon hanami ilobi-lobi mu Bapa. Anggo dong hanami na boy mabanggahon diri ilobi-lobi mu ay mahalani na narangpor saya ay bani Tuhan ne Bata. Na mga jamkon hubani haguguhon ni, na mga jamkon hubani pambotoh ni saja. Tetapi ay soya-soya doa Tuhan. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mempercayakan terus hidupnya kepada Tuhan dan bergantung terus kepada Tuhan. Songon janda miskin nai perlajari hanami marhite ambilan bani Burginon Tuhan. Umbani haganupan nadong bani dirin yondos kon hubani Tuhan. Umban anggo hubani patar haduan persaya do iya hubani Tuhan ne Bata. Bahwa iramoti Tuhan do iya age dok ibere na ba humbani guluh ni nakanai ama dua remis persembahan ni hubani Tuhan ne Bata. Tuhan iajarkon Tuhan ben nami aima ase anggo hanami marsi beri-beri hubani Tuhan. Aima kumbani go ni uhur nami, bulat ni uhur nami memberi hubani Tuhan. Jana humbani totalitas hubani guluh nami ibere nami hubani Tuhan. Jana tong-tong mempersayahon diri nami hubani Tuhan. Patar pakon haduan tong-tong do hamda. Na nagabe si pujion nami halani hamdo nama marmudu-mudu guluh nami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bani sharing nami marhite hatani Tuhan bani Burginon Bapa. Bapa martonggo hanami. Aima bani hanami sektor seputihon. Terima kasih Tuhan. Adong sekitar 10 keluarga hanami. Boy berpartisipasi bani pertonggoan nami. Tapi mangelek hanami Bapak. Boy do masoman nami nalape boy dihut bani pertonggoan nami secara Zoom bani Burginon. Aseham mahumana tongtong makasomani si dia Tuhan. Naman ramo tihaguluan ni si dia. Ase si dia sehat jorgit bani situasi COVID corona sonarion Tuhan. Na terbatas tumang pergerakan nami, parkorjon nami, na boy idalam Tuhan nami. Songon na sapari Tuhan. Terima kasih Tuhan alani porsaya doa nami hampe omana makasomani naman ramoti si dia haganupan. Ulu bionope guluh nami tong-tong yon dosokan nami hubani Tuhan ne Bata. AGP COVID corona on Tuhan bue do oma na terpapar halani situasi na ihadapi si dia ko oma na marujung gulu ko do oma na ibagas naburitan
i rumah sakit, pakon i rumah ni halani isolasi, Tuhan ase kuasa ni Tuhan mana markorja ubani haganupan in Tuhan. Ubani sab dunia on, halani sab dunia on na terpapar COVID corona on Bapak. Ase haganupan pamangan boy martonggo mamuji pasangap kon jana mangindo asi kuasa ni naibata na bagalin betul-betul markorja ubani haganupan jolma situasi pakon kondisi ni negara-negara nadogi sab dunia on termasuk mak di negara nami Tuhan. Buedo homado halani COVID corona on di rumah kon. Buedo homado halani COVID on doma IPHK karena situasi perusahaan pekerjaannya si dia Tuhan. Berdampak ekonomi rumah uben nami haganupan Tuhan. Tuhan tolong pemimpin negara nami. Tuhan tolong pemimpin bani kota nami, provinsi, pokok di kota Medan on Tuhan. Ase si dia terus dipakai Tuhan bani hikmat. Ase boy membuat suatu cara ase boy semakin sadar masyarakat nami mengikuti protokol atau himbauan pemerintah nami dalam ase boy terputus penyebaran virus corona on Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunggukan nami jana malas uhur nami. Terima kasih kubani Tuhan, bani pasu-pasu, kubani keluarga, guru ni situan nami yang Rusman Purba, alani domai layak kon kamu bani keluarga boru ni sidia. Aima sada nyombah, sada pahopu itong-itong ni keluarga ni sidia. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah tong-tong nagabe nama ngurupi kumbani das bani panorongon Tuhan sehingga marmalas nihur sedia hanambi pe marmalas nihur ubani tubuh pahopu itonga-tongan ni keluarga situan nami. Terima kasih Tuhan. Yondo sokan nami lain nami Bapak Gisel di bagas perdalanan bani Borminon umbani yana nadau bani parporjan Tuhan. Sehama nama kosomani sehat ia ada suruma i ramoti i pasu-pasu Tuhan perdalanan pakon parporjaon Tuhan. Terima kasih. Itongokan nami Bapak Hasoman nami sektor nami Evelyn pakon Rosmana Gultom na ibagas na borit. So na humahum bani hagunup orang tua nami lansia halani COVID corona on hanami lang boy martubu bani partupuan partonggoan nami Tuhan. Tapi agepi i rumah si dia boy ia memakai panorang ni i rumah boy ia bersukutu martonggo aseham tongtong nama kasomani si dia Tuhan. AGP terbatas pergerakan di sedia alani virus corona on Tuhan. Semua sunai homa bani hagarupan. Asoman nami anggota majelis na dong sektor seputihon secara khusus. Terima kasih Tuhan bani hasadaon nami sektor seputih. Sunai homa namin. Hanami parhorja GKP sang tua. Na dong may todo kam gabe si pambobai itong-tongah ni i gereja nami Tuhan ase berhama hasadawan Tuhan. Tuhan agi AHP pola pikir ni si dia nadong sonarion tapi terima kasih tong-tong ipake hanami ase ibagas na bulus niuhur ibagas na tong-tong hanami mempunyai rencana yang baik laho marsada hanami laho martibain hanami sada hasadawan na diar namin boy terjadi itong-tongah ni gereja nami Tuhan. So na may humbani haganup anggota kuriamu na IGKP son haganum ase hamahuma na makasomani si dia haganupan Tuhan. Secara khusus tongokan nami ay na ibagas na pusok ni uhur alani doma yalokam sada keluarga nyombah pahopu itong-tongah ni si dia ama si tua wasinot si payung. Sunai homahu bani keluarga nalegan na ibagas pusok niuhur halani naburitan ATP halani terbatas situasi perguluhan ini sedia halani dampak dari virus corona Tuhan tolong jangan hibur kami sedia Bapak. Terima kasih Tuhan. Jangan itong kanami ase
virus corona on progres berlalu ase boy hanami mandalankan pertupuan nami, permingguan nami di gereja. Alanin Tuhan domadong semacam titik terang ase umbani pemerintah boy memberikan kesempatan untuk menjalankan permingguan di gereja. Alanin Bapak, halami sedang mempersiapkan segala sesuatu, protokol kesehatan, ase boy dipersiapkan hanami untuk boy termasuk izin untuk mengikuti menjalankan permingguan di gereja. Tuhan tolong hanami Bapak, saya boy lengkapi hanami segala data-data, persiapan-persiapan na perlu hujin Tuhan. Terima kasih Bapak, Oma Tonggo jana pangidon nami, ubamu ibaga Yesus Kristus Tuhan, nami martonggo. Amin. Pasir Sirhita Dodingta, Haleluya nomor 410 sada, ayat sada, pakon ayat 2. Dia itu pemabamu hanai bata, membantu bahu pulan namion, igonggong ham dohor janamion torsa, tok malas udo hanai ijon, idereham dodamina tersulur, sanggaman rangi hagayu nuan hana miram marwala sur madingan hagalu pambananmu ibar di mata hamdo tong hanai Tuhan ay sorak do tandui muing tongtong asetor samar dalam horjaga lupan kuasa mudoin mamban sitong pori di dong duduk di paruhuran sir-sir dohong manohu hanayon ay hatamu dotong napagol pahon membantah pangluan kanu ijon Martonggo hita ondos kon hita magalangata humbani nai bata martonggo mahita ham Tuhan nai bata Bapa nami ham do nadop mambere haganup na porlu bani guru nami onpe narodo hanami hubamu martarima kasih anja makamalaskon hatamu nadop ijalo hanami jalo ham mahanami apa galangan nani ondos kon nami nagabe hataridahan ni hatarima kasih onon nami hubamu pasu-pasu ham galangan namion gabi hadiaron ni horja itonga-tonga ni kuryamu. Saya tambahi ham pasu-pasumu aselambin margogo hanami makorjaon horja nama diar. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus jana si palua hanami. Amin. Riak mahita martonggo mariten tonggo na niajaron Tuhan Yesus subata. Ham Bapa nami negeri atas sana mapasing magoranmu saya roh marajonmu saya sot maharusun yurmun nagur tongon song nagur tos. Merema banami sadoro nagulan hari-hari, sasap amma dosa nami songon panasap nami, bari dosa niya soman damar dosa dopaka nami. Ulangan nami buayam perlajuan, palua hamaha nami humbali panggago, ay hamdo si madahara jaon, pakon hagogon, apa sangapon sadokan nidokani. Amen. Jalo hitam pasu-pasumba ni Tuhan na ibata, hidup ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ati ni ibata Bapa, apa parsaron ito ni napasing maka somani hita haganupan. Amen.
sebelum kami tutup, biarlah kita demi kemuliaan Tuhan semuanya, kalaupun kita makan malam ini, makanlah dengan dengan sukacita. Ingat yang belum makan juga, kalau enak makanan di rumah ya, seperti di Skip, saya gak yakin kalau hanya roti kaleng, pasti adanya. Oke, kita akan akhiri. Dadah semua, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saya putih, yes. Yes.